Halo sahabatku, sahabat Paham dimanapun kalian berada, senang bisa bertemu kembali dengan kalian semua, khususnya pada awal tahun pelajaran ini. Semoga kalian semua kelas 10 yang baru bersemangat untuk belajar matematika minat. Pada sesi kali ini kita akan buka pelajaran dengan pangkat bulat, positif, dan negatif. Tentu materi ini bukan materi paling baru, karena kalian sudah pernah mempelajarinya di SMP. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat uraiannya. Pangkat bulat positif. Yang dimaksud dengan pangkat bulat itu adalah bilangan berpangkat, artinya di sini 3 kali 3 dapat kita tulis menjadi 3 pangkat 2. Nah, di sini 2 itu disebut pangkat bulat positifnya. 3 kali 3 kali 3 ini dapat kita tulis menjadi 3 pangkat 3. Seterusnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 dapat kita tulis menjadi 3 pangkat 4. Lihat di sini 2, 3, 4 inilah yang disebut pangkat bulat positifnya. Sedangkan 3, 3, 3 di sini adalah bilangan pokoknya. Secara umum, misalkan A kali A kali A kali A kali A, di mana A ada sebanyak faktor N, maka ini dapat kita tulis menjadi A pangkat N, atau artinya perkalian berulang faktor A ada sebanyak N, di mana N yang di sini kita ambil adalah N bilangan bulat positif, karena kita akan membahas bilangan bulat positif dan negatif. Nah, untuk pertama ini kita akan bahas bilangan bulat positif. Nah, di sini A adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat. Kita lihat contoh 1. Hitunglah 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4. Berarti kalau ini kita hitung 4 kali 4, 16 kali 4, hasilnya adalah 64. Yang kedua, ubahlah ke bilangan berpangkat 144. Mari kita lihat. Nah, 144 kita cari faktor primanya. 144 kita bagi dengan 2 hasilnya 72, dibagi 2 hasilnya 36, dibagi 2 hasilnya 18, dibagi 2 hasilnya 9, dibagi 3 hasilnya 3. Maka faktor prima dari 144 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Sehingga dapat kita tuliskan sekarang 144 sama dengan 2-nya ada 4, berarti 2 pangkat 4, 3-nya ada 2, sama dengan 3 pangkat 2. Maka 144 kita tulis ke dalam bentuk bilangan berpangkat adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya, sifat-sifat pangkat bulat positif. Mari kita ulang kembali sifat-sifat pangkat bulat positif, di mana P dan Q ini pangkatnya ini adalah bilangan bulat positif. Maka yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q, bilangan pokoknya sama. Kalau dikali berarti tinggal pangkatnya kita jumlahkan sehingga menjadi A pangkat P tambah Q. Sifat yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q, bilangan pokoknya sama, dibagi, maka tinggal pangkatnya kita kurang, sehingga menjadi A pangkat P kurang Q. Sifat yang ketiga, A pangkat P di pangkat Q, pangkatnya dikali lagi, maka ini tinggal kita kalikan pangkatnya, sehingga A pangkat P kali Q. Kemudian bentuk yang atau sifat yang keempat, A pangkat P dibagi A pangkat Q, berarti tinggal kita kalikan pangkatnya ke dalam kurung, sehingga ini menjadi A pangkat N kali P, ini kalikan ke Q, menjadi A pangkat N kali Q. Mudah-mudahan keempat sifat ini kalian bisa paham dengan baik. Untuk bisa memahami dengan baik, mari kita lihat contoh yang kedua. Contoh 2, hitunglah 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Kita jawab, bilangan pokoknya sama, berarti ini tinggal kita jumlahkan pangkatnya, sehingga ini menjadi 3 pangkat 2 ditambah 3. 3 tambah 2 sama dengan 5, sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 5, atau 3 pangkat 5 kalau kita hitung, 3 kali 3 kali 3 kali 3, 81, kali 3, 243. Kita lanjutkan yang B, min 2 pangkat 2 dikali dengan min 2 pangkat 3. Perhatikan di sini, bilangan pokoknya min 2 sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan pangkatnya, sehingga min 2 pangkat 2 tambah 3, 2 tambah 3, 5, sehingga sama dengan min 2 pangkat 5. Min 2 pangkat 5, hasilnya sama dengan min 2 kali min 2, 4, kali min 2, min 8,
kali min 2, 16, kali min 2, min 32. Sehingga hasilnya adalah min 32. Kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Hitunglah dalam kurung 3 kali A pangkat 2 dikali B pangkat 5 dikali 7 kali A pangkat 5 dikali B pangkat 2. Mari kita jawab. 3 kali A pangkat 2 kali B pangkat 5 kali 7 kali A pangkat 5 kali B pangkat 2. Nah, sekarang kita hilangkan tanda kurungnya. Maka sekarang 3 kali A pangkat 2 kali B pangkat 5 kali 7 kali A pangkat 5 kali B pangkat 2. 3 kali 7 kita ambil konstantanya. Kemudian yang bilangan pokoknya sama yaitu A dengan A. Maka ini menjadi A pangkat 2 tambah 5. B dengan B sama. Sehingga ini menjadi B pangkat 5 tambah 2. Selanjutnya kita hitung 3 kali 7, 21. A pangkat 2 tambah 5, A pangkat 7. B pangkat 5 tambah 2, B pangkat 7. Nah, perhatikan di sini pangkatnya sama. Berarti A dan B-nya kita masukkan dalam satu kurung. Sehingga kita sederhanakan menjadi 21 dalam kurung AB pangkat 7. Mudah-mudahan bisa dipahami 3 contoh ini untuk sifat-sifat pangkat bilangan bulat positif. Kita lihat contoh yang keempat. A pangkat 7 dalam kurung pangkat 3. Tadi ingat sifatnya, berarti pangkat di pangkat, berarti tinggal pangkatnya kita kalikan. Sehingga hasilnya menjadi A pangkat 7 kali 3 menjadi A pangkat 21. Contoh B, 2 pangkat M dikali 2 pangkat 2 kurang M kuadrat. Nah, kita hitung 2 pangkat M pangkat M-nya dengan M dikalikan pangkat dengan pangkatnya, sehingga ini menjadi 2 pangkat M kuadrat, yaitu M kali M sama dengan M kuadrat. Perhatikan sekarang, bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 2 dengan 2, maka tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Maka ini menjadi 2 pangkat M kuadrat tambah pangkatnya ini 2 kurang M kuadrat. M kuadrat dengan M kuadrat ini min, berarti hasilnya ini menjadi 0. Sekarang hasilnya adalah 2 pangkat 2, atau kita tulis 4. Selanjutnya, bagian C. 3 kali B pangkat 2 dalam kurung pangkat 4. Maka ini yang di dalam kurung kita pangkat 4. Sehingga ini menjadi 3 pangkat 4 dikali B pangkat 2 pangkat 4. Pangkatnya kita kalikan jadi 8. Sehingga hasilnya ini menjadi 3 pangkat 4 B pangkat 8. Selanjutnya kita hitung 3 pangkat 4 81 kali B pangkat 8, yaitu 81 B pangkat 8. Kita lihat contoh 5. Jika X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0, maka bentuk sederhana dari dalam kurung X kali Y pangkat A di pangkat 1 kurang A pangkat 2 dikali dalam kurung X kali Y pangkat A dalam kurung pangkat A kurang 1 di pangkat 2. Mari kita jawab. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah kalikan pangkat yang di luar ke dalam. Sehingga ini menjadi 1 kali 2, 2, A kali 2, 2A. Sehingga ini menjadi 2 dikurang 2A. Yang ini 2 kali A, 2A, 1 kali 2 menjadi 2. Sehingga ini menjadi 2A kurang 2. Perhatikan di sini, X kali Y pangkat A, X kali Y pangkat A, berarti bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pangkatnya ini. Sehingga X dikali Y pangkat A, pangkat, jumlahkan pangkatnya, 2 kurang 2A ditambah 2A dikurang 2. Coba kita lihat, min 2A ditambah 2A, ini hasilnya 0, 2 kurang 2 hasilnya 0. Sehingga hasil pangkatnya ini adalah 0. Maka sekarang bentuknya menjadi X dikali Y pangkat A pangkat 0. Nah, sekarang pangkat 0 kita kalikan ke dalam kurung menjadi X pangkat 0, A dikali 0 adalah 0 menjadi Y pangkat 0. Nah, lihat pangkatnya sama, yaitu pangkat 0. Maka kita dapat tulis ini menjadi X kali Y pangkat 0. Bilangan pangkat 0 hasilnya adalah 1. Atau dengan kata lain, A pangkat 0 hasilnya selalu 1.
Semoga contoh yang kelima dapat dipahami dengan baik. Contoh yang keenam. Sederhanakanlah bagian A, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4, 5 dengan 5 bilangan pokoknya sama. Ini dibagi berarti tinggal kita kurangkan pangkatnya. Sehingga ini menjadi 5 pangkat 6 kurang 4. Ini menjadi 6 kurang 4 sama dengan 2. Menjadi 5 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 2 sama dengan 25. Bagian B, 2 pangkat N tambah 2 dikurang 2 pangkat N tambah 1. Kemudian 2 pangkat N dikurang 2 pangkat N tambah 1. Ini pembilang, ini penyebut ya. Ini kita sesuaikan dengan sifatnya. Kalau ditambah pangkatnya ini, maka bentuknya jadi kali. Sehingga ini dapat kita tulis menjadi 2 pangkat N dikali 2 pangkat 2. Sedangkan ini dapat kita tulis menjadi 2 pangkat N dikali 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat N. Dengan cara yang sama ini kita buat menjadi 2 pangkat N dikali 2 pangkat 1. Selanjutnya dari sini 2 pangkat N, 2 pangkat N, faktornya sama kita keluarkan. 2 pangkat N, 2 pangkat N, faktornya sama kita keluarkan. Sehingga bentuk ini menjadi 2 pangkat N dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 1. Sedangkan ini faktor dari sini ada 1. Sehingga ini 2 pangkat N dalam kurung 1 kurang 2 pangkat 1. 2 pangkat N dengan 2 pangkat N kita bagi, ini habis. Sehingga sisa yang ini dengan yang ini. Ini kita hitung 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 1 berarti 4 kurang 2. Sedangkan di sini 1 dikurang 2 pangkat 1 yaitu 1 kurang 2. 4 kurang 2 sama dengan 2. 1 kurang 2 sama dengan min 1. Maka 2 dibagi min 1 sama dengan min 2. Bagian C, sepertiga pangkat 3 dikali K pangkat 4 dikali L pangkat 4 dibagi dengan sepertiga pangkat 4 dikali K pangkat 3 dikali L pangkat 5. Sama dengan, perhatikan bentuk ini adalah bentuk pembagian. Maka sekarang kita tinggal cari bilangan pokok yang sama, lalu pangkatnya kita kurang. Nah, di sini sekarang sepertiga, pangkatnya 3 dan 4, maka ini menjadi 3 kurang 4. Ini bilangan pokoknya K, pangkatnya 4 dan 3 menjadi 4 kurang 3. Ini bilangan pokoknya L, maka pangkatnya tadi di sini adalah 4 dan 5, maka di sini menjadi 4 kurang 5. Selanjutnya, sepertiga pangkat min 1, 3 kurang 4. K pangkat 4 kurang 3 sama dengan K pangkat 1 atau K. Sedangkan ini adalah L pangkat 4 kurang 5 sama dengan min 1. Maka bentuk sederhana dari sini adalah sepertiga pangkat min 1 dikali K dikali L pangkat min 1. Kita lihat bagian D. A pangkat 3 per B pangkat 5 dikali 3. Nah, di sini kita lihat pangkat di pangkat kita tinggal kalikan pangkatnya. Sehingga pembilangannya menjadi A pangkat 3 kali 3, penyebutnya B pangkat 5 kali 3. Maka sekarang hasilnya adalah 3 kali 3 9 menjadi A pangkat 9, 5 kali 3 15, B pangkat 15. Maka bentuk sederhana dari sini adalah A pangkat 9 dibagi B pangkat 15. Semoga contoh ini dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya kita bahas pangkat bulat, negatif, dan 0. Jika A sebagai bilangan pokok tidak sama dengan 0, dan A-nya adalah bilangan real, dan diketahui N adalah bilangan bulat, negatif, maka dalam hal ini A pangkat min N didefinisikan atau artinya adalah sama dengan 1 per A pangkat N, dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Atau dengan kata lain, bilangan pangkat 0 sama dengan 1, misalnya 5 pangkat 0, 6 pangkat 0, dan seterusnya, hasilnya adalah 1, kecuali A tidak boleh sama dengan 0. Sehingga, perhatikan contoh berikut, 3 pangkat 0 ini sama dengan 1, 3 pangkat min 1 ini artinya sama dengan 1 per 3 pangkat 1, atau sama dengan 1 per 3 pangkat 1 sama dengan 3, jadi sepertiga. 3 pangkat min 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, 27. Sehingga 3 pangkat min 3 sama dengan 1 per 27. Demikian seterusnya. Mari kita lihat contoh yang ketujuh.
tentukanlah nilai dari 2 pangkat min 3. Maka ini dapat kita hitung menjadi 2 pangkat min 3 artinya ini sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8 sehingga 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 8. Selanjutnya 5 pangkat min 2 artinya 1 per 5 pangkat 2, 5 pangkat 2, 25, berarti 5 pangkat min 2 artinya sama dengan 1 per 25. Kita lanjut yang C, 1 per sepertiga pangkat min 2, berarti ini artinya sama dengan 1 per sepertiga pangkat 2. Ini kita hitung, ini bentuknya pecahan, maka untuk menghitung ini, kita bentuk pecahannya ini, kita kali dengan kebalikan dari sini. Sehingga kita dapatkan 1 kali kebalikan dari sini menjadi sepertiga pangkat 2 per 1. Maka sekarang hasilnya adalah 1 dengan 1 ini habis, jadi sepertiga pangkat 2 hasilnya ini sama dengan 1 per 9. Sehingga dengan kata lain 1 per 1/3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 9. Kita lanjutkan contoh 8. Sederhanakanlah dalam kurung A pangkat min 4 B pangkat 2 kali C dibagi dengan A pangkat 1 B pangkat min 6 C pangkat 3 dipangkat dengan 4. Mari kita jawab. Langkah pertama, bentuk yang di dalam kurung kita kalikan dengan pangkat yang di luar yaitu 4. Maka pembilangnya A pangkat min 4 kali 4 sehingga ini menjadi A pangkat min 16. B pangkat 2 kali 4 sehingga ini menjadi B pangkat 8. C pangkat 1 kali 4 sehingga ini C pangkat 4. Penyebutnya A pangkat 1 kali 4 menjadi A pangkat 4. B pangkat min 6 kali 4 menjadi B pangkat min 24. C pangkat 3 kali 4 menjadi C pangkat 12. Ini sekarang bentuk pembagian, maka kita cari bilangan pokok yang sama, lalu pangkatnya kita kurangkan. Sehingga kita dapatkan min 16 dikurang 4 untuk A, untuk B, B pangkat 8 kurang 24, yang C pangkat 4 dikurang 12. Kita hitung, min 16 dikurang 4 sama dengan min 20, 8 kurang menjadi tambah, 8 tambah 24 sama dengan 32, 4 kurang 12 sama dengan min 8, sehingga hasilnya menjadi A pangkat min 20, B pangkat 32, C pangkat min 8. Kalau ini kita jadikan ke pangkat positif, maka ini kita buat jadi pembagi, sekarang jadi di bawah, ini pembagi jadi di bawah, sehingga bentuknya menjadi B pangkat 32 dibagi dengan A pangkat 20 dikali C pangkat 8. Contoh 9, contoh yang terakhir. Tentukanlah nilai X yang memenuhi pada 5 pangkat X tambah 5 pangkat min X dibagi dengan 5 pangkat X dikurang 3 kali 5 pangkat min X sama dengan 3. Mari kita jawab. Langkah pertama, bentuk ini kita kali silang. Ini kita rubah menjadi 3 per 1, sehingga 1 penyebutnya dikalikan dengan 5 pangkat X tambah 5 pangkat min X, sedangkan 3 kalikan dengan 5 pangkat X dikurang 3 kali 5 pangkat min X. Sehingga kita dapatkanlah, ini tadi dikali 1, maka ini menjadi 5 pangkat X tambah 5 pangkat min X. Penyebutnya ini dikali 3 menjadi 3 kali 5 pangkat X dikurang 3 kali 3, 9 kali 5 pangkat min X. Kita kumpulkan yang sejenis, ini kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga ini menjadi ini 1 min 9 berubah menjadi ke kiri menjadi 9, 1 tambah 9 sehingga menjadi 10, maka kita dapatkanlah 10 kali 5 pangkat min X, sedangkan yang ini dengan ini pindahkan, berarti 3 dari sini 1, 3 kurang 1 sama dengan 2, sehingga ini menjadi 2 kali 5 pangkat X. Selanjutnya ini sama-sama kita bagi 2. Maka kita dapatkanlah ini bagi 2, 5 kali 5 pangkat min X sama dengan ini bagi 2, sisa 1 atau habis. Maka ini sama dengan 5 pangkat X.
Selanjutnya bentuk ini kita rubah ke dalam bentuk pangkat, sehingga ini menjadi, karena ini perkalian maka menjadi 5 pangkat ini pangkat 1 dikurang X. Sedangkan ini sama dengan 5 pangkat X, nah di sini sama dengan 5 pangkat X. Nah perhatikan bilangan pokoknya sudah sama, maka sekarang bentuknya menjadi pangkatnya ini sama dengan pangkatnya ini, yaitu 1 dikurang X sama dengan X. Ini pindahkan ke ruas kanan, X tambah X ini menjadi 2X, sehingga sekarang 2X sama dengan 1. Maka kita perolehlah X-nya sama dengan 1 dibagi 2, atau X-nya sama dengan 1/2. Demikianlah sahabat EO Paham, penjelasan saya ini semoga bermanfaat untuk membantu kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas atau latihan-latihan yang berhubungan dengan pangkat bulat, negatif, dan nol. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.